Salam saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan seminar keluarga bersama Romo Eko Wahyu. Saya mengikuti karena saya mencintai. Selamat mendengarkan. Seorang bapak, saya pernah kemarin seminar di Palembang. Bapak ini duduk dengan tenang bersama istrinya. Lalu saya dekati, "Pak, sudah berapa tahun menikah?" 35 tahun Romo. "Wis, elok sekali Pak," kata saya. "Lalu bagaimana Pak perjalanan 35 tahun?" Bapak itu ngomong apa? "Aduh Romo." "Kok aduh Pak?" "Ya, maksudnya apa Pak?" "Berat Romo, berat." "Siapa yang membuat berat Pak?" Dia dengan sopan menatap istrinya. Dan istrinya seperti mau menyantap bapak ini gitu ya. "Opo kowe?" Dan si bapaknya berkata, "Berat Romo, istri saya ini Romo, waduh, ngomong terus. Di masjid aja kalau azan 5 waktu. Istri saya enggak kenal waktu." Terus Bapak jengkel enggak? "Jengkel Romo, jengkel. Mangkel, mangkel. Kesel. Sering enggak kalau kesel?" "Sering banget Romo." "Terus bagaimana?" "Ya saya diem saja. Daripada ribut." Romo kan tahu, istri saya tuh selalu paling benar Romo. Jadi yang paling benar nomor 1 itu Tuhan Allah. Dan yang paling benar nomor 2 istriku Romo. Jadi saya tuh selalu disalahkan. Dan saya manut wae. Daripada kacau, daripada masalah, saya debat juga suka salah Romo. "Apa contohnya Pak?" Dia berkata, "Romo, saya tidur aja dikomplain oleh suami saya." "Emang kenapa Pak?" "Ya tidur tuh suatu hari kan saya berhadap-hadapan. Namanya suami istri toh, Romo biar mesra. Saya berhadapan, istri saya marah. 'Kamu kalau tidur jangan berhadapan. Kamu mengambil napas, aku mengeluarkan. Kamu mengeluarkan, aku ambil. Sesek tahu enggak?" Gitu ya. Ya sudah, akhirnya daripada ribut Romo, besoknya saya berbalik. Saya tidak berhadapan dengan istri saya. Istri saya pas balik, marah lagi Romo. "Kamu punya istri dikasih pantat, gak sopan. Kalau kamu kentut, saya duluan yang membawi." Salah lagi Romo. Besoknya akhirnya saya tidur terlentang Romo. Dan istri saya langsung melotot. "Tidur kok kayak orang mati." Kayak gitu. Salah lagi Romo. Akhirnya saya tidur dengan pembantu. Dia nggak komplain lagi Romo. Jadi ini saya tidak mengajari bapak-bapak. Jangan ikuti ya, jangan ikuti. Lebih baik tidur di pasturan daripada dengan pembantu. Jadi Bapak Ibu apa yang saya katakan, orang manut wae bisa jadi karena apa? Raiso popo. Tetapi yang dimaksud di sini aku manut wae itu artinya apa? Saya mengikuti karena saya mencintai. Karena saya tahu bahwa apa yang diikuti membawa kebaikan. Bacaan yang ingin saya perlihatkan bagaimana Yesus, terima kasih. Bagaimana Yesus memanggil para muridnya. Dikatakan, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Lalu Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Dan untuk diutus memberitakan Injil. Dan mereka pun diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus,
Yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomius, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selut, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bapak Ibu, saya ingin menggarisbawahi apa? Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Yang dikehendaki. Jadi Allah itu tidak memanggil setiap orang untuk rencana tertentu. Tidak. Allah memanggil seperti yang dikehendaki Tuhan. Maka ada orang yang tinggal di pelayanan, diakonia, ada orang yang di pelayanan koinonia, ada orang yang di pelayanan martiria. Semua orang punya panggilannya masing-masing. Karena apa? Allah menghendaki. Maka nanti pun sama. Di dalam perkawinan pun ada campur tangan Tuhan. Allah menghendaki. Dan Allah tidak hanya menghendaki, Allah pun butuh tanggapan manusia. Dan pada saat manusia menanggapi peristiwa perjumpaan antara panggilan Tuhan dan penerimaan manusia, berhenti dahulu dalam kata apa? Tinggal bersama Yesus. Ini yang sering dilewati. Jadi orang itu seringnya sibuk pelayanan. Karena daripada di rumah ribut dengan istri, lebih baik pelayanan. Maka pelayanan menjadi sebuah pelarian. Karena dengan istri ribut, gaduh. Bahkan pernah seorang suami ngomong, Romo kan tahu. Romo kan pernah cerita, perempuan itu satu hari minimal 30.000 kata sehari. Wah, laki itu minimal 7.000 kata. Bedanya lihat. Dan kalau 30.000 kata itu satu hari ini kurang, dia tambahin besoknya lagi, akumulasi. Maka suaminya pinter. Daripada saya mendengarkan 30.000 kata, pening Romo, saya suruh istri saya kur. Saya suruh dia jadi pemazmur Romo. Saya suruh dia jadi lektor. Saya suruh dia jadi tim puji-pujian persekutuan doa. Karena kalau tim puji-pujian kan satu lagu bisa 5 kali berputar terus. Biar 30.000 itu dihabiskan di gereja. Lalu saya tanya, terus gimana Pak? Setelah ibu aktif di gereja, pulang bagaimana? Weh, kok tetap ya Romo? Kenceng ya Romo. Jadi mari kita lihat bahwa pelayanan harus muncul dari sebuah apa? Dari sebuah relasi dan intimasi dengan Tuhan. Di dalam perkawinan, 2 kata itu pun penting. Relasi dan intimasi. Kalau suami istri, kalau Romo-Romo ini, relasi dan intimasinya dengan Tuhan. Bukan dengan tante-tante. Ya. Kalau Bapak relasi dan intimasinya dengan siapa? Ibu jangan dicubit, biarin aja, tenang. Biar jujur sedikit. Gereja akan melindungi Bapak. Seorang suami, relasi dan intimasinya dengan siapa? Dengan istri, betul. Istri sendiri atau istri orang lain? Ya. Bapak soyo, oh istri sendiri. Karena dia tahu resikonya. Relasi dengan siapa? Istri, betul. Dan intimasi dengan pasangan. Ini yang harus dilakukan sebelum mereka diutus. Maka perhatikan bahwa ini
Bahwa panggilan para rasul, next, oke. Yesus memanggil, ini adalah inisiatif dari Allah. Jadi manusia dipakai oleh Allah untuk rencananya Tuhan. Kalau di dalam gereja, kita pun dipakai oleh Allah untuk rencananya Tuhan. Orang-orang pernah tanya kepada saya, Romo, sejak kapan ingin menjadi Romo? Saya sejak kecil. Lalu pernah ditanya, Romo pernah jatuh cinta? Pernah banget. Karena saya pria normal. Bahkan waktu di rumah retret, ada anak Kristen kagum melihat jubah saya, dia dekatin saya. Ini Romo ya? Betul, Romo saya Kristen Romo. Dan yang memimpin kami pendeta. Kalau pendeta itu menikah Romo. Romo saya ingin tahu, Romo ini katanya tidak menikah ya? Betul, kata saya. Oh berarti Romo ini homo ya? Terus saya ngomong, gue normal gitu kata saya. Dan dia tanya, emang ada yang jatuh cinta sama Romo? Banyak, kata saya. Terus bagaimana Romo? Saya tolak. Hebat sekali Romo. Kenapa kok cinta ditolak Romo? Saya ingin melayani Tuhan. Anak itu makin kagum. Lalu dia berkata, weh hebat. Jadi kalau Romo melayani Tuhan dalam hidup Romo, pasti Romo nanti kalau mati masuk surga. Lalu saya ngomong, belum tentu nak. Loh kok belum tentu Romo? Kan yang ngatur Tuhan bukan aku. Lalu tahu anak itu langsung ngomong apa? Kasian ya kalau gitu jadi Romo. Terus saya ngomong, maksud lu apa ya? Kata saya itu. Ya kasihan Romo. Romo itu sudah berkorban untuk melayani Tuhan. Kalau mati belum tentu masuk surga. Kan kasihan. Saya langsung ngomong, nak saya nggak kawin supaya tidak punya anak seperti elu, kata saya itu. Emang kenapa saya Romo? Nanya-nanya terus kata saya. Jadi lihat bahwa di dalam panggilan itu ada inisiatif Tuhan. Maka saya juga selalu mengatakan jatuh cinta pun adalah karya Tuhan. Coba sekarang yang dengan suami istri. Kok bisa Anda jatuh cinta dengan pasangan si borokokok ini? Kan pasti banyak toh. Saya tanya ibu. Ibu apakah Bapak cinta pertama ibu? Bapak bagaimana? Cinta pertama? Lihat. Dua-duanya bukan cinta pertama. Tapi tetap dua-duanya adalah cinta terakhir. Iya. Dan cinta terakhir ini akhirnya apa? Gua berani sampai mati dengan elu. Itu karya Tuhan. Maka seringkali saya seringkali memberkati perkawinan yang bagi saya mengagumkan. Suaminya ganteng, istrinya ya Tuhanku Yesus kata saya tuh. Pada saat calon istrinya pergi ke kamar mandi, saya tanya, nak kamu betul mau menikah dengan yang itu? Betul Romo, apa cantiknya gitu. Romo aja laki-laki normal gak tertarik. Saya tuh kadang-kadang jujur dan menyakitkan gitu ya. Lalu si laki-laki itu ngomong apa? Romo gak melihat apa yang saya lihat. Edan kata saya tuh. Itu yang membuat perempuan kelepek-kelepek coy. Itu lihat. Jadi maka adalah bilang jatuh cinta sejuta rasanya. Dibelai ditendang amboy rasanya. Oh lihat aja kalau pacaran keinjek. Apa marah? Enggak. Oh kamu injek seperti diinjek oleh bidadari. Itu lihat. Saya paling senang kalau melihat orang pacaran. Kalau lihat orang pacaran, laki-laki itu ngomongnya tingkat dewa. Wah, pujangga aja kalah. Dan perempuan kayak orang bego, mau aja dibohongin.
Kalau yang di Sunda tuh AA, apa teteh? Ih AA indah ya, ikan bersama teteh gitu. AA saya kedinginan, ih tenang AA pakai jaket, teteh pakai aja. Ih nanti AA kedinginan, kan ada teteh. Coba Anda istri ngomong seperti itu pada suami. Pak, aku adem. Salahmu dewe, ra ganggu jaket. Aku wis kandhani. Rasakno. Nah, itu toh. Betul, Bu? Ini kok banyak ibu-ibu yang teraniaya toh ya. Jadi lihat, di dalam cinta pun ada inisiatif Tuhan. Dan apa? Panggilan ini akhirnya harus ditanggapi. Sama di dalam pelayanan pun orang menanggapi panggilan Tuhan. Saya mau, saya menyediakan diri. Dan dalam panggilan para rasul, lihat di sana, next, ikirai sorry oba ya. Yesus menetapkan 12 orang untuk tinggal bersama Yesus. Apa artinya tinggal bersama Yesus? Akrab bersama Yesus. Merasakan cinta Yesus. Merasakan belas kasih Tuhan. Saya sedih sekali. Banyak imam yang tergoda. Masih muda, katut. Sedih. Memang kadang-kadang ibu-ibu ini lupa. Dia pikir imam-imam itu adalah para malaikat yang sudah bisa menahan diri. Sehingga kepasturan itu saudara-saudari, roknya naik ke atas, ininya turun ke bawah. Bagaimana para imam tidak melotot toh? Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah tinggal di Filipina. Orang Filipina tuh kalau ke gereja tidak seperti orang Indonesia, rapi. Wah, orang Filipina tuh kenceng-kenceng, metetet-metetet semuanya. Sampai saya terpananya kan the body of Christ, the body of Christ. Sampai terpana, wow that's your body, kata saya tuh. Sampai saya salah saudara-saudara. Jadi perhatikan kenapa sampai seperti itu bisa terjadi karena imam ini mengalami kekosongan. Saya teringat sekali waktu saya mau menjadi imam, saya retret dengan seorang pastor Yesuit. Pastor Yesuit itu mengatakan, Romo, kita itu seperti sebuah gelas yang diisi penuh air. Lalu nanti Romo, gelasnya penuh ditumpahkan dalam pelayanan. Dan kalau demikian, nanti gelasnya akan mengalami kekosongan. Jangan Romo, kalau gelas hati Romo kosong, ditumpahkan dalam pelayanan, nanti yang masuk bisa janda dan gadis. Lalu saya tanya, lalu pelayanan harus seperti apa? Pelayanan harus mengalir dari tumpahan gelas itu. Sehingga gelas itu tidak pernah kosong. Maka Yesus sebelum mengutus para murid, Yesus mengatakan apa? Tinggal bersamaku, rasakan cintaku. Maka pelayanan harus mengalir dari sebuah kehidupan keluarga yang baik.